Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita masih belajar mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Tetap semangat belajar ya. Oke, untuk subbab yang kedua di bab 4 yang kita pelajari yaitu mengenai pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Atau bisa kita singkat PTD-KDV, pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke, langsung saja untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel, bentuk umumnya yaitu Y kurang dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di sini kenapa pertidaksamaan? Yaitu karena di sini tanda penghubungnya adalah tanda pertidaksamaan, yaitu bisa kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Di sini dua variabel karena terdiri dari dua variabel yaitu variabel X ya dan variabel Y. Sedangkan A, B, dan C ini adalah suatu bilangan. Kemudian kenapa dinamakan kuadrat bukan linier? Kalau kemarin linier itu karena pangkat tertingginya adalah 1 dari variabelnya. Sekarang kita lihat variabelnya, yaitu X dan Y. Pangkat tertinggi dari variabelnya berapa? Pangkatnya kan 2 yang tertinggi. Ini kan 1, ini juga 1. Karena pangkat tertinggi dari variabelnya 2, maka kita sebut sebagai kuadrat. Ya, ini adalah bentuk umumnya. Oke. Sekarang untuk langkah-langkah menggambar pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu menggambar grafik persamaan dua variabel. Persamaan kuadrat ya yang di sini yang dimaksud. Kemudian menentukan daerah penyelesaian dengan uji titik. Ya langsung saja ke contoh yang ketiga. Gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel Y kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Oke, untuk menggambar daerah penyelesaian ini pada dasarnya sama seperti pada pertidaksamaan linier. Hanya pada pertidaksamaan linier, bentuk garis pembatasnya adalah sebuah garis. Tetapi kalau yang pertidaksamaan kuadrat, bentuk pembatasnya berupa kurva. Ya, berupa kurva. Bentuknya adalah parabola. Bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah. Kemudian untuk aturannya, garis putus-putus atau garis penuh juga sama. Kalau di sini kan ada sama dengannya, berarti nanti kurvanya kita gambar dengan garis penuh. Oke, untuk penyelesaiannya. Langkah yang pertama kita menggambar grafik persamaan kuadrat. Oke, ini adalah persamaan kuadratnya ya, berarti ini diganti sama dengan. Yang pertama langkahnya yaitu menentukan titik potong sumbu X. Syaratnya yaitu Y-nya harus 0. Y-nya berarti di sini 0. Ya, kita tulis dulu persamaannya. Y-nya 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Kita mau mencari nilai X-nya. Berarti diapakan? Ya, difaktorkan. Cari bilangan yang dikalikan 3, tetapi kalau dijumlah 4. Berarti 1 dan 3. 1 kali 3, 3. 1 tambah 3, 4. Maka faktornya X ditambah 1 dikalikan X ditambah 3. Maka kita peroleh X ditambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1, atau X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Sehingga titik potong dengan sumbu X-nya adalah, ingat, X, Y. Berarti negatif 1, 0 dan negatif 3, 0. Ya, sekarang titik potong sumbu Y. Kalau tadi titik potong sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0, berarti titik potong sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0.
Ya, ini persamaannya, kita ganti X-nya semuanya dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 tambah 3. Berarti Y sama dengan 3. Maka titiknya X, Y. Berarti 0,3. Oke, masih langkah dalam menggambar persamaan kuadratnya ya anak-anak. Ini cukup lumayan panjang untuk menggambar grafik persamaan kuadratnya. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik puncak. Ya, titik puncak itu XP, YP. Nah, XP ini rumusnya adalah negatif B per 2A. Ini adalah persamaannya ya. Berarti dari sini kita peroleh A-nya adalah 1. Dari sini ya, X kuadrat. Kan koefisiennya 1. B-nya 4. Kemudian C-nya 3. Tinggal kita substitusikan untuk mencari XP. Berarti XP sama dengan negatif. B-nya adalah 4. Berarti 4 per 2 kali A. Berarti 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. Berarti negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Nah, XP-nya ketemu. Sekarang tinggal cari YP. Caranya, ya tinggal substitusi XP sama dengan negatif 2 untuk memperoleh YP. Masukkan ke sini. X-nya kita ganti negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 kuadrat, negatif kali negatif, positif ya. Berarti 4, 4 kali negatif 2, negatif 8 ditambah 3. 4 dikurangi 8 ditambah 3. Berarti negatif 1. Maka titik puncaknya adalah X, Y. Negatif 2, negatif 1. Nah, sekarang langkahnya yang keempat, yaitu menentukan titik lain. Nah, ini hanya sebagai titik bantu saja. Ya, kalau saya menentukan titik lainnya, patokannya yaitu dari XP. XP-nya kan kita peroleh tadi negatif 2. Kita ambil saja bilangan yang sebelah kiri dan sebelah kanannya negatif 2. Di sini saya ambil negatif 4 karena negatif 3 sudah kita peroleh di langkah sebelumnya. Kemudian kita ambil juga angka yang sebelah kanannya yaitu 1. Kenapa bukan 0? Atau kenapa bukan negatif 1? Ya, itu bebas ya sebenarnya, tapi saya coba ambil yang positif saja. Saya ambil 1. Jadi kalian boleh ambil yang sebelah kiri dan sebelah kanannya, bukan yang ini. Bebas, terserah kalian. Tetapi di sini saya memberi contohnya negatif 4 dengan 1. Sama seperti langkah pada contoh pertama, kita substitusikan saja X sama dengan negatif 4 ke persamaan supaya kita bisa mengisi kolomnya ini. Ya, berarti negatif 4 kuadrat ditambah 4 kali negatif 4 ditambah 3. Negatif 4 kuadrat, 16. 4 dikurangi, 4 dikalikan negatif 4 juga negatif 16 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 3. Jadi kita letakkan di sini 3. Kemudian X sama dengan 1. Ini kan 1. Kita substitusikan, berarti 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 tambah 3. 1 kuadrat, 1, 4 kali 1, 4 ditambah 3. Hasilnya adalah ya 8. Maka titik lainnya adalah negatif 4,3 dan 1,8. Oke, dari langkah sebelumnya kita peroleh ada 6 titik, yaitu negatif 1,0, negatif 3,0, 0,3, negatif 2, negatif 1, negatif 4,3, dan 1,8. Nah, sekarang kita gambar titik-titik ini. Negatif 1,0, berarti negatif 1-nya kan sumbu X. Ya, 0-nya sumbu Y, berarti letaknya di sumbu X. Negatif 3,0 juga sama, berarti letaknya di sini. Kemudian 0,3, 0-nya sumbu X, 3-nya sumbu Y. Oke, berarti di sumbu Y. Negatif 2, negatif 1, negatif 2-nya sumbu X, negatif 1-nya sumbu Y. Berarti di sini ya. Oke. Kemudian
negatif 4,3. Negatif 4 sumbu X, 3-nya sumbu Y. Oke. Kemudian 1,8. Ya. 6 titik ini sudah kita gambar. Sekarang tinggal kita hubungkan. Nah, jadilah kurva pembatasnya. Kenapa di sini tidak putus-putus? Ya, karena pada soal tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita sekarang melakukan uji titik. Kalian boleh ambil titik yang berada di dalam kurva atau berada di luar kurva, di luar garis ini. Oke, sekarang saya ingin ambilnya 0,0. Ini yang paling mudah. Berarti kan di luar kurva. Kita substitusi ke soal. Berarti X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Sehingga 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 tambah 3. 0 kuadrat, 0, 4 kali 0, 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan 3. Benar atau salah? Ini adalah pernyataan yang benar. Nah, karena benar, maka daerah penyelesaian adalah daerah yang memuat titik 0,0. Ini tadi ya, 0,0 di sini, ini bernilai benar. Maka yang diarsir bagian luar. Ya, seperti ini. Yang bagian dalam tidak kita arsir. Berarti ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Oke, kita lanjut. Sekarang menyusun pertidaksamaan kuadrat dua variabel suatu daerah penyelesaian. Dari gambar kita ubah ke bentuk pertidaksamaannya. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan persamaan kurva pembatas daerah penyelesaian. Nyatakan dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian, pilihlah sebarang titik X1, Y1 yang berada dalam daerah penyelesaian untuk uji titik. Langkah ketiga, kita substitusikan titik yang kita ambil tadi, yaitu X1, Y1, ke persamaan kurva. Lalu kita bandingkan nilai AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan Y. Nilainya lebih kecil atau lebih besar. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan pertidaksamaan daerah penyelesaian tersebut. Oke, kita ke contoh yang keempat. Di sini ada sebuah pertidaksamaan. Di sini sudah diketahui daerah penyelesaiannya. Pertanyaannya adalah tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir berikut. Kita cari pertidaksamaan dari gambar ini. Oke, langkah-langkahnya yang pertama kita cari persamaan kuadratnya terlebih dahulu karena dia bentuknya kurva seperti ini, bentuknya parabola, berarti ini adalah persamaan kuadrat. Kita cari titik-titiknya, ternyata persamaan kuadrat ini kurvanya memotong sumbu X di dua titik dan memotong sumbu Y. Ya, titik potong dengan sumbu X-nya yaitu 2,0 dan 6,0 dan titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,12 atau ini adalah titik lain ya. Sehingga dari sini kita bisa gunakan rumus Y sama dengan A kali X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 yang sebagai X dan Y berarti dari yang ini. Kemudian yang sebagai X1 adalah ini, titik potongnya dengan sumbu X, dan sebagai X2-nya juga titik potong dengan sumbu X. Oke, sekarang kita cari nilai A-nya dulu. Berarti Y-nya dan X-nya kita lihat dari ini, kemudian X1 dan X2-nya dari sini. Berarti Y-nya kan berarti negatif 12 sama dengan A, 0-nya adalah, maaf, X-nya adalah 0, X1-nya berarti 2, berarti 0 dikurangi 2, X-nya tadi dari sini ya, 0, dikurangi X2, X2-nya dari sini, 6. Oke, berarti 12 sama dengan A kali 12. Nah, 12 ini dari mana?
0 dikurangi 2, negatif 2. 0 dikurangi 6, negatif 6. Negatif kali negatif, positif. 2 kali 6, 12. Maka kita peroleh A sama dengan 12 per 12 sama dengan 1. Jadi A-nya 1. Nah, sekarang kita substitusi A sama dengan 1 ke persamaan umum. Nah, ke persamaan yang tadi. Ya, yang kita ganti hanya X1, X2, dan A. Y dan X-nya kita biarkan saja. Berarti Y sama dengan A-nya kan 1. X dikurangi X1-nya tadi 2. X dikurangi X2-nya adalah 6. Oke, sama dengan, ini kan 1 dikalikan ke sini dulu. 1 kali X kan X. 1 kali negatif 2, negatif 2. Yang ini tetap. Oke, seperti ini. Tinggal kita kalikan ke dalam. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 6, negatif 6X. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 6, positif 12. Sehingga kita peroleh Y sama dengan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya. Sekarang kita tinggal uji titik. Nah, kalau seperti ini, maka yang kita ambil itu harus yang di daerah yang diarsir. Mau berapa? 3,1 boleh. 3,1 berarti kan di sini. Ini kan 3. Satunya kan di sini. Ya, berarti dia di daerah penyelesaian. Kita substitusikan ke bentuk ini, persamaan ini. Berarti X-nya ganti 3, Y-nya ganti 1. Berarti 1 titik-titik 3 kuadrat dikurangi 8 kali 3 ditambah 12. 3 kuadrat 9, negatif 8 kali 3, negatif 24 ditambah 12. Berarti hasilnya 1 titik-titik negatif 3. 1 ya lebih dari negatif 3. Ada sama dengannya atau tidak? Tidak ada, karena di sini putus-putus pembatasnya. Oke, jadi pertidaksamaan dari daerah penyelesaian tersebut adalah Y lebih dari X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12.